Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu di pembelajaran online pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan kalian buka buku paketnya dan langsung dibuka bab 2, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Ya. Di pembelajaran kita, Pak Helmi akan memberikan sedikit rangkuman terkait pembelajaran surah Al-Ma'un ini. Langsung saja kalian simak di video ini. Pertama, anak-anakku, Al-Ma'un ini termasuk daripada juz 30 dalam Al-Quran, ya. Kemudian termasuk urutan surah ke 107 dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat, ya. Terdiri dari 7 ayat. Ayat 1 sampai terakhir. Kalian bisa membacanya. Kemudian selanjutnya terkait daripada surah Al-Ma'un ini. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, anakku. Ya. Kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, jadi maka disebut golongan surah Makiyah. Makiyah itu adalah golongan surah-surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya terkait daripada Al-Ma'un ini, dari mana diambil penamaan surah Al-Ma'un? Nah, penamaan Al-Ma'un ini diambil daripada ayat terakhir, ayat ke-7 surah Al-Ma'un. Nah, kalian nanti bisa buka di situ ada kalimat wayamnaunal ma'un nih, ya. Wayamnaunal ma'un ini Al-Ma'un diambil dari situ. Kemudian apa arti Al-Ma'un? Nah, arti Al-Ma'un ini adalah barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Nih ya arti Al-Ma'un. Nah, anakku soleh-solehah, selanjutnya terkait Al-Ma'un, rangkuman Al-Ma'un ini, apa isi kandungan sekarang? Apa isi kandungan daripada surah Al-Ma'un? Isi kandungan surah Al-Ma'un. Nah, isi kandungan surah Al-Ma'un ini adalah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ya. Nah, isi kandungannya adalah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yang kata Allah ditanya, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Nah, maka dijawab oleh Allah, orang yang mendustakan agama itu ada 3. Nah, ciri orang yang mendustakan agama ada 3. 1. Jawabannya yang pertama ada di ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim. Apa maksudnya menghardik itu? Orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak mau ngasih makan, tidak mau ngasih pendidikan. Pokoknya orang itu cuek. Baik anak yatimnya tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Maka dia termasuk daripada orang yang mendustakan agama. Jadi keislamannya itu masih dipertanyakan gitu. Dia orang Islam bukan sih? Kalau dia orang Islam, maka kalau ada yatim, ada anak yatim, tolong dong pelihara, bina, kasih makan dan lain sebagainya. Ya. Kalau tidak, maka termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, yang kedua, yang termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah di ayat ke-3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Orang miskin sih sebetulnya mah. Orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Nah, ini anak-anakku termasuk orang yang mendustakan agama. Agama Islamnya masih harus dipertanyakan. Benar Islam bukan? Kalau seandainya di sekeliling kita, tetangga, saudara ada yang kelaparan, ada orang miskin, kemudian kita tidak mau memberikan sedekah, sementara harta kita itu ada sebagiannya milik anak yatim dan fakir miskin, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Maka dituntut kita untuk dermawan, ya, memberikan sebagian harta kita. Nah, yang ketiga, yang termasuk daripada orang yang mendustakan agama itu adalah
Ada di ayat fawailul lil musallin. Ini ancaman malah. Maka celakalah orang yang sholat. Jadi ternyata orang yang mendustakan agama itu adalah yang ketiga, orang yang melakukan sholat. Orang yang melakukan sholat. Lah kok bisa orang yang melakukan sholat termasuk orang yang mendustakan agama? Nah, ada cirinya anakku. Yang pertama, orang yang alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama, orang yang sholatnya sahun. Apa itu sahun? Lalai, mengentar-entar. Jadi kalau kalian sholatnya entar lah, sholat mah tuh, ntar juga ada sholat mah. Sampai apalagi kalau meninggalkan sholat, maka kalian termasuk orang yang mendustakan agama. Keislaman kalian di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Bener nggak Islamnya? Tuh. Yang kedua, orang yang sholatnya ria, sombong, takabur, ngomong-ngomong sama orang, maka itu termasuk orang yang mendustakan agama. Orang yang sholatnya ria, kemudian orang yang sholatnya lalai, termasuk orang yang mendustakan agama. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, pembelajaran kita di surah Al-Maun ini ada kewajiban buat kita nih sebagai umat muslim. Ya, yang pertama, belajarlah untuk mencintai anak yatim. Belajar untuk mencintai anak yatim. Ya, belajar untuk mencintai anak yatim. Yang kedua, tugas kita adalah menjadi orang yang dermawan. Membagikan sebagian harta kita kepada fakir miskin, ya, memberi makan. Memberi fakir miskin. Menjadi orang yang dermawan. Kemudian tugas kita sebagai seorang muslim itu apa? Ada kewajiban sholat. Rajin melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan. Tapi dengan syarat sholatnya yang khusyuk, yang benar di awal waktu. Jangan sampai melalaikan. Ya, belajar sholatnya yang khusyuk. Khusyuk, rajin, tidak pernah ketinggalan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau seandainya kalian sholatnya tadi apa? Ria, takabur, sombong, kemudian juga lalai, maka kalian nanti termasuk orang yang mendustakan agama, ya. Ngaku orang Islam tapi ternyata perintah Allah tidak pernah dilaksanakan. Maka anak-anakku sekalian, untuk itu ya sekali lagi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk mempergunakan waktu dan tidak termasuk daripada orang-orang yang mendustakan agama. Baik anak-anakku sekalian, itu saja sedikit rangkuman dari Pak Helmi terkait dengan surah Al-Maun. Untuk tugasnya silakan lihat di grup daring masing-masing. Terima kasih. Selalu semangat buat kalian, sabar dan ikhlas menjalani menghadapi corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.